lagi sama gua Jaru Edi, penyiar kesayangan kalian dan penyiar nomor satu di teras lingkaran Istana Negara. Oke, balik lagi ke gua. Kali ini gue ada di edisi ketiga bersama Noise Radio. Noise is my nature. Alright, cool. Oke, di edisi ketiga ini gue bakal ngobrol bareng salah satu orang yang mungkin berpengaruh juga ya di kota Medan. Eh, Mungkin anak-anak skena di Medan tuh paham betul orang ini ya kan. Dia dan yang paling asiknya lagi adalah eh, cewek dia cewek udah berkeluarga, mampus kan lo, udah berkeluarga dia. Udah punya anak, jadi lo gak usah ngebet-gebet ya. Nah, terus udah gitu salah satu orang yang ditakutin juga di skena street punk kota Medan. Dia punya band namanya Gedebak Gedebuk, terus pernah ngeband juga di Atomic Bombing Konspirasi bareng almarhum Nafi. Terus juga dia buat kolase, terus dia buat juga ada buat zin juga namanya New Kids. Lumayan aktif banget, malah bisa dibilang ini aktif banget. Ibu-ibu yang satu ini aktif banget di skena hardcore punk. Cuman kayaknya sekarang ini beliau udah mulai jarang ya ada di jalanan karena mungkin aja gitu, beliau sibuk banget sama keluarganya, keluarga kecil yang baru ya kan. Beliau juga kebanyakan aja beliau ngurusin tiga anak udah gitu ya. Oke lah untuk seorang anak-anak pang yang udah mulai mengurangi jatah nongkrong ya. Mengurangi jatah nongkrong men, gokil. Dan mulai fokus ke anak-anaknya, atau mungkin ya itu cuma yang perasaan gua aja kali ya. Emang gua aja kali yang sosokan gitu ya kan. Nah, coba deh. Nah, kali ini gue ngobrol-ngobrolnya bareng Reza Tarigan, ya kan? Reza Tarigan. Gue ngobrol via WhatsApp, tapi gue telepon sih via WhatsApp. Ya lumayan lah. Kalau pakai telepon kuota biasa kan jebol juga men, gokil banget, parah. Nah, oke. Tanpa berlama-lama, gue coba telepon beliau aja ya kan. Tuh, nih, tunggu bentar. Oke, tunggu bentar. Sedang ring ya, lumayan nih. Nah, oke, kita udah kesambung bersama Reza Tarigan di ujung barat Indonesia. Nggak ujung-ujung banget sih ya, sinian dikit lah, sinian dikit. Oke, agak dengung ya. Gimana caranya nih biar nggak dengung? Oke. Udah, jangan ketawa-ketawa dulu. Kenalin dulu dong siapa nih yang ada di sebelah sono ya kan. Alright, tuh langsung aja Ja, kenalin siapa lo, terus aktivitasnya apa sekarang. Buat yang nggak tahu lo kan karena nggak semua orang tahu tentang lo ya kan. Coba, oke Ja, yo introduce yourself. Halo, selamat malam. Dengan meminta dulu. Ya, kenalin, aku Reza Tarigan dari Medan. Aktivitasnya ya nggak ada sih, tenang aja apa yang mau. Oke. Terus Nah, apalagi? nah kan gue sekarang nih masih ngobrolin masalah tentang kayak cinta pada pandangan pertama di hardcore punk. Bukan masalah cinta-cintaan ya, bukan masalah hati, tapi kayak gimana pertama kali lo bisa tahu tentang punk, terus dan lo jatuh hati sama genre punk nih, gimana tuh? Itu pertanyaannya hampir sama ke semua umat hardcore di seluruh dunia tuh ya. Bener. Itu kayak pertanyaan yang apa ya? Pertanyaan yang
asik ya kan. basa-basi lah, basa-basi. Tapi enggak lah. Tapi setiap orang kan pasti punya 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 memori sendiri, punya kenangan sendiri kan gimana dia pertama kali jatuh hati sama hardcore punk kan. Nah, kalau lu gimana itu? Iya. Kalau aku sih dulu tuh kayak tahun 95 itu ya. Masih di SMP. Itu sih masih denger-denger kayak yang Rancid gitulah, yang masih Rancid ya? aku belum tahu. Rancid ya? Tahun 92 95 tuh. 95 an SMP. Oh, Ada tetangga dekat rumah tuh udah pada ngepang kan. Tapi yang ngepangnya ya ngepang sedikit lah. Kayak anak ini sih Britpop. Oh, anak Britpop tahun 95 ya? Berarti angkatannya Pistol Yolah. Air dong tuh. Bener, pistol air, rumah sakit. Oke, gue Iya, ngalamin juga sih, tapi cuman kayaknya gue tahun 2000 deh. Tahun 95 itu gue masih pakai popok mungkin ya. Ya kayak gitu deh. Iya. Dulu popoknya masih popok kain, nggak kayak sekarang. Iya benar. Oke. Nah, terus gimana gitu? Jadi coba-coba ikutan nongkrong dan masih deket-deket rumah juga. Terus kayak dipinjemin kaset, dengerin lagunya. Kayak liriknya seru nih ya kan. Mulailah suka, tapi belum ke jalan sih, kayak street punk gitu. Nongkrong lama, kayak ada studio musik. Terus dulu kan zaman warnet ya kan, di warnet tuh kayak khusus tempat nongkrongnya anak-anak punk di Medan lah, di sekitaran Padang Bulan. Nah, terus kalau di yang sekitaran Padang Bulan deh, itu banyak banget anak-anak nongkrong di situ tuh. Iya. Tapi sebelum di warnet ada di Mokalum namanya, itu di Jalan Abdullah Lubis. Sering nongkrong di situ, terus bikin gigs Medan Underground. Wow, tahun berapa tuh? Itu udah dari tahun 90-an sih itu. Cuman kalau Medan Underground itu campur genrenya, ada yang metal, ada yang punk, gitu lah. Berarti tahun 90-an tuh ya? Nah, iya, yang dibikin sama anak-anak punk Medan yang pertama lah. Oh, angkatan pertama. Nah, itu kayak kalau angkatan pertamanya itu tahun berapa deh kira-kira deh? Iya 90-an. 90-an ya? Awal 90, 91, 92 lah ya? Iya, abang-abangan lah. Oke. Bandnya apa tuh namanya itu? Katanya band-bandnya? Ada SDR, Inti Bandit, Underdog, itu yang punk ya. Terus kayak Antena, apa sih lupa. Pokoknya banyak lah. Ada yang metalnya kayak Subotus. Itu yang seangkatan tuh, yang tua-tua, Cranium, Skalbastard. Kita sih pasti bareng. Sekarang nongkrongnya ya di warung kalau mau nongkrong gitu. Oke. Berarti bisa dibilang skenanya Medan sama skenanya Jakarta tuh hampir sama ya berarti ya. Kayak kalau di Jakarta kan ada yang vendor gitu segala macam kan. Nah, di Medan tuh berarti berbarengan tuh ya, kayak gitu ya. Iya. Jadi pada saat tahun 2000-an itu mulailah kayak ada pecah-pecahannya. Itulah mulai ada kayak street punk yang nongkrong di jalan. Oke, nah kalau kita ngomongin street punk nih, kayaknya seru juga nih karena gue pernah ke Medan dan gue pernah nongkrong di sama anak street punk sana. Tapi tahan dulu deh, tahan ya, tahan dulu. Kita bakal ngobrol lagi tentang street punk Medan sama Reza Tarigan setelah lagi nih. Check it out.
Nah, itu dia tadi satu lagu dari Error Crew, Gejolak Jiwa Muda yang eh, hits banget sih. Buat gue keren banget tuh lagu karena nggak kayak ngewakilin anak-anak muda sih. Walaupun ya kebanyakan anak-anak punk tuh udah mulai tua-tua ya, kayak misalkan kayak Reja nih umurnya udah hampir 43 gitu ya kan. Terus ya nggak sih Deng, 43 umur lo ya? 43, Berapa umur lo sekarang? 2, Oke, oke. 23. 23 waktu 17 tahun yang lalu ya. Wah, Oke. Nah, tadi lu janji mau genre nggak janji sih sebenarnya nggak janji. Tapi lu tadi mau ceritain tentang street punk yang ada di Medan kan? Yang setelah pecahannya ya. pecahannya dari tahun 90, terus mulai dari situ ada pecahan lagi tentang pecahan lagi dari metal, punk, iya dong, bener nggak? Nah, terus gimana Nggak awal pecah sih maksudnya. apa? Maksudnya gimana tuh kayak tadi tuh? Jadi terus kayak dalam lingkaran perskawanan gitu tanpa genre. Oh gitu. Jadi udah kayak melebur gitu kali ya? Ya, Ya. mungkin bedanya cuma di genre musik aja. Oh gitu. Oke. Bedanya cuma di musik doang. Tapi kalau nongkrong mah tetap bareng-bareng gitu. Bareng ya. Oke. Nah, ceritain dong yang street punk di Medan tuh. Karena kan gue juga ngalamin tuh street punk di Medan. Keras banget men. Keras banget. Bener-bener keras di sana. Jadi gimana tuh kan? Kalau gue lihat ya, anak street punknya yang cewek cuma lo doang kan, Deng? Iya gak sih? Enggak lah, banyak. Ada banyak kan, tapi kan banyak kan itu pendatang dari luar Medan kan, nongkrong di situ kan? Iya nggak? Apa gue salah? Coba dong, Salah, banyak ceritain juga lah, sih ceritain. dan Nah, jadi sebelum aku nongkrong itu kan di Sutomo di depan kampus No Mention, sebelumnya juga ada gitu kayak ceweknya ladies-ladiesnya, cuman nggak seproduktif atau nggak sekreatif aku mungkin nggak ya. seaktif lo ya, nggak seaktif lo. Jadi tuh mereka kayak nongkrong Iya. aja udah ngerokok, Perokok, mabuk mancai, ya kan. pertuakan duniawi, Iya. ya kan? Kalau aku juga sebelum ngepang kan emang kreatif gitu. Oh, oke. Berarti bener dong ya, pemuda urakan namun kreatif, ya kan kayak pang gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, dari Jadi kayak itu mulai terus jadi pas tahun 2000-an itu kan 2002 karena sering datang ke gigs yang dan underground itu tuh dulu sering dibikin tuh di jalan listrik ada namanya Pengkap Pendam, oke. punya PLN. Itu tempatnya keren sih itu kayak gotik gitulah kalau Iya. menurutku. Kayak gereja-gereja. Nah jadi dari itu. iya jadi kayak sering ke situ kan ada nih anak street punk nih. Ini kok beda sendiri gitu gayanya ya kan. Kayak dia asik nih itu lebih menantang. Lebih menantang. Mulailah nongkrong sama mereka kan. Mhm. Ya biasa lah. Punya juga poster newbie belum tahu. Kalau dulu kan masih ininya dari gaya kan udah ketahuan gitu. Ini pasti street punk gitu. Gayanya kayak bekarat gitu kan. terus apa lagi? Mana yang lebih menarik perhatian itu kayak di jalan tapi bisa produktif gitu kayak berkolektif, bikin berkesenian gambar atau bikin piercing, tato gitu tanpa sponsor. Oke. Jadi kayaknya lebih menantang gitu kan. Terus dulu kan belum ngerti kayak feminis, dia taunya dulu kenapa dia bisa gitu kan, aku juga perempuan bisa gitu. Oke. Berarti kayak Ya mulai nongkrong kayak apa sebelum lo tahu tentang feminisme dan isme-isme yang lainnya kayak
Lo cuman Ya. cuman kayak apa? Kalau dia bisa kenapa gua enggak? Gitu dong. Dan sama sih kayak sama kayak kebanyakan jadi salah satu pacar di anak pang di situ ya kan, skena anak pang situ pasti ya kan. Oke. Tapi Tetep ya. yang dipacari juga bukan yang ininya, yang udah ada ininya lah gitu. Yang udah ada nama lah ya. Iyalah pastinya. Kalau anak-anak sekarang bilang tuh kayak pansos lah ya, panjat sosial lah ya. Cuman dulu nggak ada aja tuh nama-nama pansos. Nggak pantas sih. Terus apa dong Kalau tuh? pribadi aku suka yang pinter gitu. Oh, smart people. Anjir, smart people. Dan sepi gitu, sepi. Oke. Kita mau buat apa gitu kan, sambung gitu. Oh, iya Sama-sama benar. nikmatin. Jadi kayak satu frekuensi gitulah ya. Ya benar, sefrekuensi. Oke. Dan langsung bikin band. Langsung bikin band, gokil. Nah, kalau ngomongin band, oke, kita berhenti dulu di sini. Kita dengerin lagu yang satu ini dulu dari Framtid, judulnya Tomorrow. Oke, tadi itu lagu dari Framtid yang judulnya Tomorrow. Salah satu band favoritku juga tuh, yang sempat main juga sama Janus di Jakarta bareng Judas Crash, bareng Masakre, bareng Diskras, sama bareng satu lagi siapa gue lupa. Pokoknya mereka main Live Lock dari Singapura. Mereka waktu itu tur Asian apa gitu. Gue lupa karena gue sibuk jualan bir soalnya sama moto-moto. Nah oke, balik lagi ke Reza Tarigan. Tadi kan dia mulai ngeband tuh sama gebetannya tuh, sama pacarnya dia nge. Pacar apa gebetan deng? Iya. Bisa disebut dua Gebetan lah ya, dua-duanya. yang smart people itu. Nah gue nggak mau nanya, bukan sebenarnya sih, kalau nanya band tuh panjang pasti tuh, tapi nanti kita punya season sendiri buat nanya tentang band lo sendiri tuh, yang nanti adalah gue tanya tentang band-band lo yang keren-keren itu. Gue cuma mau tanya doang gini, secara masyarakat umum ya, awam gitu kan. Gue pernah sih, gue ngalamin di bis dulu waktu masih naik bis ya. Sekarang kan udah naik drone. Jadi gue waktu dulu naik bis itu dari Tanah Abang ke Blok M tuh ada anak street punk gitu kan. Amin. Gue nggak tahu itu street punk atau bukan, atau ajal gue nggak tahu. Tapi gaya-gayanya tuh gaya punk gitu kan. Bawa biasalah, bawa kecerung. Terus ada ceweknya, itu dia tuh. Nah pertanyaan gue adalah, kan orang-orang awam nih ngelihat anak-anak punk itu menjijikan sekali ya, orang awam ya, kalau yang mereka belum ada
yang mereka belum ada di dalamnya. Terutama cewek-cewek punk. Iya gak sih? Orang awam ngeliat gitu, ini apa sih nih anak nih perempuan tuh kelakuannya kayak begini gitu kan. Nah itu kalau menurut lo sendiri cewek-cewek punk tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak apakah memang mereka ngepang dari hati ya, atau cuma sekedar buat pelarian aja deng? Ini ya, terima kasih buat pertanyaannya yang. Tapi kalau memang untuk secara masyarakat umum, pemandangan yang tidak biasa itu yang memang meresahkan sih. Meresahkannya bisa negatif, bisa positif. Negatifnya, aduh kenapa sih perempuan kayak gitu di Nah, jalan, bener. ngelakuin yang nggak benar menurut masyarakat umum gitu. Tapi kalau secara positif, itu kan kayak bukan pelarian sih, kayak kebebasan gitu, bebas untuk berekspresi. Bebas untuk berekspresi. Jadi kayak berekspresi di berpakaian, berpikir. Biasanya kalau dulu tuh ngepang itu berpakaiannya dulu baru ikut ke cara berpikirnya Benar. dulu ya. Kalau sekarang? Dulu kan informasi belum kayak sekarang gitu, teknologi udah canggih, bisa tinggal buka Google udah tahu gitu kan. Kayak belum apa? Nah belum, kalau dulu tuh kan kita kayak masih ngandelin suara burung. iya. Gue sempet nyalamin era dimana ngedapetin info tentang punk tuh agak-agak lamban banget. Terus udah gitu mau dapetin kaset-kaset punk itu susah banget, sumpah beneran. Gue ngalamin tuh nonton 98, 97 tuh gila, bener-bener parah. Nah jadi gimana tuh kalau menurut lo secara, gue nggak menanyakan tentang secara generalnya, gue menanyakan secara pribadi, pandangan lo sendiri deh yang berada di dalam punk tuh, cewek-cewek punk tuh seperti apa sih, dan apakah mereka sama kayak cowok-cowok atau mereka punya tempat tersendiri di skena hardcore punk? Kalau dulu sih itu ngikutin sih ya, kayak ngikutin yang cowok, karena kan belum dikasih panggung gitu, dan masih belajar juga ini apa sih, udah bener nggak yang aku pilih ini gitu kan. Kalau aku sendiri secara pribadi aku memang tertarik gitu dengan kehidupan punk, dengan segala berkeseniannya yang DIY gitu, terus yang apapun yang mau dibikin gitu, kalau sesuai passion atau senang ya terjadi gitu, itu kayak jadi unik. Itu karena dulu kalau aku sendiri aku belum banyak informasi, jadi aku ngikut. Jadi dari aku nongkrong di situ kan jadi makin banyak relasi teman, ada dari kota yang tidak sering datang ke Medan, bawa zin, bawa kaset, jadi kayak tukaran. Jadi kayak tertarik gitu, bertukar informasi. Ya kalau dulu sih kalau mau cari tahu lebih banyak tentang band ini nih gitu kan, misalnya band Malang, jadi itu kayak harus berkunjung ke Malang, ya emang dilakuin gitu, kayak nyetrit dan hike sampai ke Malang, datang ke tempat band itu, kenalan gitu gitulah. Kalau aku dulu sih kayak gitu kan, kayak aku mulai jalan Sumatera dulu kan, dari mulai Kitaran, Siantar, terus Cidempuan, itu kan banyak juga tuh kayak kena street punk kan. Pekanbaru, Dumai, baru ke Jambi, ke Palembang, ke Lampung, itu semua udah dijalanin gitu, kenalan sama temen-temen di sana. Barulah keluar Pulau Sumatera, kayak ke Jakarta, ke Bandung, Malang, Semarang, Jogja ya gitu. Nah ini ada titipan
ada pertanyaan yang dititip sama orang buat lo. Nggak buat lo sih sebenarnya. Maksudnya ini kayak yang refleksi aja nih. Sebenarnya tuh cewek-cewek yang ada di Skenapang tuh aman gak sih? Kan kita tahu nih ya kan. Apalagi di gue bukannya mau menyudutkan satu genre sih, maksudnya satu bagian dari punk itu sendiri, tapi yang gue lihat dan yang istri gue lihat gitu, yang Lisa lihat dan Lisa pun mengalaminya tentang apa kayak sex harassment gitu, pelecehan seksual itu Iya. sebenarnya cewek-cewek di punk itu aman gak sih sebenarnya kalau menurut lo pribadi? Karena ya kita nggak bisa tutup mata lah ya kan, kita nggak bisa tutup mata kalau di scene hardcore punk tuh memang masih ada pelecehan seksual gitu. Nah kalau lo, menurut lo sendiri gimana tuh? Ya, ya kalau menurut aku sih nggak aman gitu. Dari pertama aku nongkrong sampai detik ini juga nggak aman. Walaupun tidak terjadi pelecehan secara fisik, tapi juga pelecehan secara verbal. Itu tuh masih banyak gitu. Dan kita yang sudah teredukasi itu wajib gitu ngasih tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah gitu. Oke, oke. Iya kak. Dari aku pertama nongkrong sih banyak sih aku ngelihat. Dan reaksinya temen-temen yang lo bilang tadi udah teredukasi tuh gimana? Kalau pas ngelihat ada ada misalkan ada cewek, ada perempuan street punk lah, taruhlah perempuan street punk lah, taruhlah ya kan. Terus yang dilecehkan gitu, bahkan sampai pada tingkatan kekerasan seksual gitu misalkan, atau kayak apa ya, anak-anak sekarang bilang apa ya, pemerkosaan gitu. Gue nggak ngerti sih bahasa Indonesia, gue nggak tahu bahasa Indonesia, tapi yang gue tahu cuman pemerkosaan aja gitu, sampai pada tingkat pemerkosaan gitu misalkan, sampai pada tingkat pelecehan seksual tuh, itu gimana tuh? Maksudnya kalau yang teredukasi Nah itu iya, nggak semua sih teredukasi. maksudnya teman-teman yang ya tahulah, mereka yang udah yang paham betul batasannya, oh ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, kayak gitu. Itu reaksinya gimana tuh? Kalau itu sih kebanyakan belum ngerti ya. Kalau dulu ya itu kebanyakan yang sembunyi-sembunyi sih kalau yang aku lihat gitu, aku lihat sendiri dan mau sama mau. Oke. Kalau di skena yang aku nongkrong gitu. Tapi berarti dengan kata lain apa, ada kasusnya ada, tapi kebanyakan perempuannya takut gak sih buat kasih tahu kalau dia udah ngalamin pelecehan seksual di skena? Kebanyakan kalau sejauh yang aku tahu enggak sih. Mereka mulai speak up gitu ya, mulai, oh ini dia nih suka ngelecehin pelecehan seksual nih gitu, bla 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 segala macam gitu kan. Udah mulai speak up tuh. Kalau dulu nggak ada. Ya maksud gue tuh kalau sekarang iya, karena kan seiring waktu berjalan, teknologi juga udah mulai maju, banyak sosial media gitu kan, bisa share apa yang kita alamin segala macam. Kalau dulu juga nggak aman kan, dulu nggak aman banget kan, sampai di gigs pun juga kayak di dalam arena dance floor gitu, di Pogo pun masih ada suka, gue pernah ngeliat cewek-cewek yang di touching gitu, yang digrepe lah bahasanya ya kan, digrepe sama anak pang juga gitu. Cuma kayak sedih aja gitu, kayak begitu deng. Pernah sih itu kejadian itu dulu. Oh, jadi bikin acara di bukan aku, jadi ada cewek dari luar negeri kan, gak usah disebutin lah nama negaranya. Oke. Jadi kan dia lagi berkunjung di Medan. Terus anak-anak tuh pada bikin acara di Taman Budaya, itu di Jalan Sutomo juga sih, dekat No Mansion.
Nah, terus kebanyakan pelakunya juga anak-anak street punk juga sih yang kayak ngelakuin pelecehan ke si cewek itu. Oke, oke. Ya, dan dari situ tuh mulai rusuh sampai nggak boleh lagi bikin acara di Taman Budaya itu gitu. Oke. Gara-gara itu. Nah, kalau kalau yang kayak gitu-gitu kan kayak ngerugiin yang lain juga kan? Iya nggak? Iya benar. Nah, kayak Jadi gitu. pada waktu kayak di situ kan kayak teater juga kan, sering bikin teater di situ. Jadi pas kita nonton teater tuh ditanya gitu sama ada yang penjaga gedungnya itu, Heeh. eh kalau bikin acara pang di sini masih bisa nggak Pak? Acara musik nggak bisa katanya. Musik apa dulu katanya kan? Musik di underground, musik pang. Oh nggak bisa, itu bukan seni katanya. Gitu. Iya ada dulu tuh bikin rusuh anak-anak pang di sini katanya. Anak pang di sini, kami lah itu kan bilang kan. Baru dia ngeliatin dari bawah sampai atas bawah. Kok gayanya kayak gini sekarang katanya. Lah, memang kalau gayanya udah rapi, wangi, dia kan tetap di hati pangnya gitu. Tetap Lagian di hati. dari mana bilang kalau musik pang itu bukan seni gitu. Ya udah, udah nggak bisa lagi gitu gara-gara itu gitu. Jadi rusuh sendiri ya. Jadi susah kan kita bikin acara ya. Iya, karena kan ngancurin properti yang gitu kan. Yes, Jadi nggak benar boleh. benar banget. Oke. Pepo. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi ngobrolnya, kita dengerin dulu nih salah satu band dedengkot hardcore punk dari Jakarta, Street Answer dengan lagunya Kerjakan Sendiri. Yo. Jangan menyerah dengan janji-janji. Buktikan mereka siapa kita. Bersama di sini berdiri dan kuat. Kerjakan sendiri.
itu dia tadi lagunya Street Answer dengan judul Kerjakan Sendiri, terus dilanjutin lagi sama salah satu band grindcore asal Gunung Antang, terserah. Eh, Salah satu vokalnya itu namanya Mansur Padang, tapi dia udah berpulang ke semesta. Respect buat Padang dengan segala kebaikannya di waktu di Ponti. Oke, nah kita balik lagi deh. Aduh, puyeng gua, udah malam-malam gini nih, udah ngabisin 2 liter susu sama 1 bungkus roti bakar. Aduh, masih tetap ngobrol sama Reza Tarigan, salah satu sinster di kota Medan yang aktif banget dengan segala aktivitasnya, mulai dari ngurus anak, bikin kolase, bikin zin, terus ngerumpi kecil ya kan, tipsi-tipsi dikit, terus masih banyak lagi ngerjainnya. Oh, baru-baru ini dia ngelukis, cuman ada 2 warna doang ya, hitam sama kuning doang tuh, katanya yang ada pohon cuman ada jari-jarinya begitu. Oke Deng, nah ini nih lo kok ketawa sih? Kalau ketawa aja udah, nggak usah malu-malu. Iya. Kan namanya nggak pang bebas ya, kata anak-anak kan gitu, pang bebas tapi harus tanggung jawab juga, tetap bebas yang bertanggung jawab. Oke, nah mungkin ini kayak akhir dari season kita nih, ngobrol-ngobrol bareng RZT RGN Reza Tarigan. Ngobrol-ngobrol season pertama, mungkin gue bakal ngulik lagi di season kedua. Ya nggak tahu kapan, kalau bisa sih deket-deket ini biar angkat-angkat aja ya, part 2 istilahnya gitu ya kan. Gue cuma mau nanya opini, bukan opini, kayak Testimoni, pesan dan kesan. kok wejangan sih, wejangan tuh terlalu kayak ini ya Deng ya, kayak orang tua sekali ya. Iya. Testimoni deh, bener, testimoni buat teman-teman di hardcore punk yang concern banget tentang pelecehan seksual, concern banget tentang equal right di hardcore punk, yang concern banget tentang hak-hak perempuan gitu. Yang sama satu lagi yang concern banget buat bikin gigs aman untuk perempuan. Gimana Deng, testimoni lo? Kalau sekarang ini dengan segala informasi dan teknologi, itu tuh masih kurang sih, masih ada kecolongan yang kayak teman-teman laki-laki masih pada seksis, yang masih mandang perempuan tuh nggak ada apa-apanya gitu di punk. Terus? Masih stereotype lah. Stereotype. So? Yang perlu sih lebih banyak komunikasi, bertukar informasi. Terus kalau dia melakukan pelecehan, kayak aku pribadi kan aku mampu mengidentifikasi itu pelecehan atau bukan, dan aku langsung speak up gitu. Ya kalau yang aku terima sih banyak sih kayak yang nggak senang kalau aku jelasin. Terus kalau yang kayak setiap aku nongkrong tuh anak-anak pada segan, pada malas untuk memulai percakapan dengan aku. Pada tegang ya? Iya, aku kayak ngadepin ujian matematika ya. Pada tegang kayak ngadepin ujian matematika, anjing tegang. Kayak mau masuk kepolisian tegang. Bukan tegang sih, jadi kayak malas gitu kalau mau ngobrol apa gitu. Nanti ini pasti dipatahin, wah lu kau seksis kok. Padahal aku masih suka bercanda, masih gila, tapi masih dalam batas bercanda yang nggak perlu seksis gitu. Oke. Nah, kalau bisa bercandain si sapu tanpa perlu bercandain organ-organ tubuh perempuan gitu kan, kebanyakan kan gitu. Bercanda seksisnya tentang perempuan, organ tubuh perempuan diketawain gitu-gitu lah. Oke, berarti Kak, nah ini kalau yang gue pernah ngobrol sama lo nih,
Itu Ya. bisa terjadi juga ke laki-laki kan? Maksudnya kayak perempuan ciwi-ciwi, Ya. perempuan-perempuan pada nongkrong ya kan, gibah-gibah kecil, terus ngomongin laki-laki tuh bisa aja kan? Bisa, aku Nah. sendiri mengakui aku juga pelaku gitu. Oh. Dulu ya pelaku Dulu. sebelum aku ngerti gitu kan. Sebelum bisa mengidentifikasi kalau itu pelecehan atau kekerasan seksual gitu. Dulu aku juga pelaku gitu. Tapi aku dengan cepat menyadari kalau itu tuh salah besar gitu. Gimana kita mau setara, gimana kita mau sama gitu. Tidak ada laki-laki dan perempuan, yang ada hanya manusia, makhluk hidup. Kalau kita sendiri tidak menyadari kesalahan kita, berbuat pelecehan gitu. Oke. Itu aku secara pribadi gitu. Jadi setiap hari terus belajar. Setiap hari Ya tuh gitu lah, belajar ya. mencari informasi. Setiap Ya hari tetaplah belajar cari sampai informasi sama cari-cari Iya. apa? Ya informasi sih, sama mengedukasi teman-teman sih. Bukan mengedukasi ya, maksudnya share informasi ke teman-teman tentang seksisme itu sendiri kan, Ding? Ya, kalau teman-teman yang dekat gitu sama aku, kayak teman-teman cowok kan, kalau yang dekat gitu sama aku itu udah ngerti gitu, aku itu gimana. Kalau dia salah ya udah salah, bukan berarti orangnya harus terus dijudge terus gitu. Dikasih tahu aja salahnya apa. Kalau yang dekat gitu sama aku yang ngerti. Tapi kalau yang nggak pernah dekat secara histori gitu, bikin apa itu jatuhnya kayak musuhin aku gitu. Oke. Jadi seringnya kayak ngejudge, bawa label gitu, kau feminis kau aja kau bawa, enggak juga ya kan. Seharusnya gimana kita mau sama-sama setara, sama-sama menciptakan skena dan gigs yang aman dan nyaman kalau nggak dimulai dari diri sendiri gitu. Betul. Kalau bukan atau siapa yang ngerti, siapa lagi yang ngasih tahu gitu. Benar. Masa mau gitu terus kan? Oke. Nah, jadi buat semua teman-teman yang dengerin Noise Radio tuh dapat lah ya kayak kita pencerahan dikit tentang seksisme kan. Walaupun pada awal-awalnya kita ngaco ngomongnya tentang sejarah Medan, tentang sejarah hardcore Medan, terus tiba-tiba ngalur ke bandnya Kakak Reza ya. Terus Nggak ngaco juga lah. ya gitulah ya kan, gak terstruktur ya obrolan kita hari ini. Tapi yang gue petik hari kali ini adalah kita harus respect satu sama lain, saling menghormati satu sama lain tentang Komunikasi itu komunikasi. penting. Itu penting. Oke. Iya. Nah, Atau silaturahmi lah. silaturahmi, tabayun ya kan. Tabayun tuh enggak ya? Menanya. Oh, tabayun termasuk. Oke. Nah, itu tadi terima kasih Reja buat obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan gue bisa ngontak lo lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang hardcore punk dan sekelumit di dalamnya, tentang zin, tentang kolase yang lo bikin di lain waktu, di part kedua mungkin ya. Nah, Ya, terima kasih juga buat Bang Jarwo. Abang Jarwo, saya lagi bawa ketoprak nih. Enak itu cakap-cakapnya. Aku cuman kopi ABC di botolan 3.000. Oh, di sini udah 4.500. Ini 4.902 sama rokok Surya. Oh iya, nggak boleh nyebutin merek di sini ya. Nggak bebas. Ini radio gue bebas, Tapi Noise radio bebas. Oke. keren sih, keren. Sip. Keren nih, keren. Oke. Mudah-mudahan lancar dan terus mengudara ya. Amin. Terima kasih. Yo, selamat pagi. Ya, sama-sama. Nah, itu dia tadi obrolan gue sama Reza Tarigan yang ngalor ngidul sih, tapi ada dagingnya lah, ada ilmunya sedikit. Nah, untuk menutup obrolan kita pada kali ini di season ketiga dengan Reza Tarigan dan Noise Radio, gue bakal puterin lo dua lagu terakhir dari Lips, judulnya Hajar Jahanam. Satu lagi dari Destitution, No More Eyes. Yo,
Check it out. Sampai jumpa di edisi keempat. Ciao.